Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Di antara bentuk keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mengimani akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan, dan mengimani adanya surga dan neraka. Dan di dalam kehidupan surga, Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kenikmatan-kenikmatan yang mana tidak bisa seseorang menggambarkan tentang bagaimana hakikat kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Dan tidak ada kebosanan di dalam surga, tidak ada kesusahan, semuanya kenikmatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "A'adatu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Bacalah jika kalian ingin, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Keindahan surga tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terbetik dalam hati manusia, dan tidak pernah terlihat oleh mata tentang keindahannya. Oleh karena itu, tidak ada kehidupan dunia yang menyerupai kehidupan surga, kecuali hanya sekedar sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Kenikmatan-kenikmatan di dalam surga tidak bisa disamakan dengan kenikmatan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah, dan di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang baik. Di dunia kita melihat sungai, dan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya ada sungai. Apakah sama keindahannya? Jelas indah sungai di surga. Apapun yang terbetik dalam hati kita tentang keindahan surga, maka tidak bisa mewakili tentang keindahan yang ada di surga. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Kalau sekiranya satu wanita penduduk surga menoleh kepada penduduk bumi, maka wanita surga itu akan menyinari antara langit dan bumi, dan akan memenuhi bau harumnya. Dan penutup kepalanya yang ada di atas kepalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini baru satu wanita surga. Bagaimana jika 2 wanita surga, 3 wanita surga menoleh ke bumi, dan seterusnya. Dan secantik-cantiknya wanita dunia, bau harumnya tidak bisa memenuhi dunia. Dan secantik-cantiknya wanita dunia, kulitnya akan keriput, akan tua. Berbeda dengan wanita surga.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun, wala yatfuluna wala yabulun, wala yataghawatun, wala yamtakhitun." Qalu fama balut ta'am? Qala jusa'un warashhun karashhil miski yulhamuna at-tasbih wa tahmid kama tulhamuna an-nafas. Aku mendengar, yakni Jabir, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penduduk surga akan makan makanan di dalamnya dan akan minum, dan mereka tidak akan meludah, tidak akan kencing, tidak akan buang air besar, tidak buang ingus. Mereka berkata, lalu bagaimana dengan makanan yang dimakan? Kalau seseorang di dunia makan makanan, minum, pasti akan menjadi kotoran. Kalau tidak keluar kotorannya, berarti sakit. Tapi apabila di surga, seseorang makan, seseorang minum, ya, makanan tersebut tidak akan menjadi kotoran, menjadi suara sendawa dan menjadi keringat seperti bau kasturi. Ya, mereka akan diberikan pujian, sanjungan sebagaimana kalian diberikan nafas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi dhilali wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dalam naungan, yaitu pepohonan surga dan sekitar mata air dan buah-buahan yang mereka sukai, katakanlah kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi di dalam surga Allah SWT sediakan buah-buahan yang mereka sukai, ya, makanan dan minuman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asirin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin laddatin lisyaribina wa anharum min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Perumpamaan surga, taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, tidak busuk. Sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal di neraka dan diberikan minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sediakan sungai, ya, dan tidak akan busuk baunya. Ada sungai susu, sungai khamar, sungai madu, yang mana itu semua namanya sama. Ya, di dunia ada susu, ada madu, ada khamar. Tapi susu di akhirat, susu di surga, khamar di surga, buah-buahan di surga tidak sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.